Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi ijalata jahli an namsi an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillah ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikri man khususan khasatan ila musma'adha kitab mafati fikih Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamizi wa masyayikhina wa mu'allifi kutub allati ta'lamna wa lamna sya'ala ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan kajian kita, yaitu kitab Mabadi Fikih juz 2 ya, atau juz Tsani, yang mana untuk hari ini masih meneruskan pembahasan tentang beberapa najis ya. Di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'ilmi fid dharain amin. Kemarin sudah diterangkan bahwasannya termasuk benda-benda najis, yaitu diantaranya darah, nanah, muntahan, minuman keras ya, anjing, babi, air susu binatang yang tidak halal untuk dimakan dagingnya. Nah, perkara yang keluar dari kubur dan dubur kecuali yaitu mani, karena mani itu hukumnya suci, dan bangkai serta rambut dan tulangnya, kecuali yaitu bangkainya manusia, ikan dan belalang. Nah, sekarang cara mensucikan benda-benda najis tersebut itu bagaimana? Cara mensucikan bila kita terkena najis tersebut bagaimana? Di sini ada pertanyaan, sin kaifa kaya apa? Sin kaifa kaya apa? Tadhuru bisa suci. Tadhuru bisa suci apa an-najasatu najis. Apa an-najasatu najis? Apa singkatan fa? Apa an-najasatu najis? Jim yusalu. Yusalu yaiku den wasuh. Yusalu yaiku den wasuh. Apa mahaluha panggonane najasah? Apa mahaluha panggonane najasah? Oleh basuh bil ma'i kelawan banyu, kelawan singkatan mim to. Bil ma'i kelawan banyu. At-tahuri suci tur nucake. At-tahuri suci tur nucake. Hatta tazula sehingga ilang. Hatta tazula sehingga ilang apa raihatuha. Apa raihatuha ambune najasah. Apa raihatuha ambune najasah. Walau nuha lan warnane najasah.
walaunuha lan warnane najasa. Wa ta'muha lan rasane najasa. Wa ta'muha lan rasane najasa. Illa najasatal kalbi. Illa najasatal kalbi kejaba najise asu. Illa najasatal kalbi kejaba najise asu. Wal khinziri lan celeng. Wal khinziri lan celeng. Wajudil maitati lan kulite badang. Wajudil maitati lan kulite badang. Jadi ada pertanyaan, sin kaifa tadhurun najasatu. Bagaimana cara najis bisa suci? Jadi ketika ada benda atau badan kita atau mungkin tempat sholat kita terkena najis, itu bagaimana cara mensucikan benda atau pakaian kita ataupun tubuh kita dari najis tersebut? Maka dijawab jim yusalu mahaluha bil ma'i tahuri hatta tazula raihatuha walaunuha wa ta'muha illa najasatal kalbi wal khinziri wajudi maitati. Jadi tempat yang terkena najis itu dibasuh. Cara mensucikannya dari najis adalah dibasuh dengan air yang mensucikan hingga hilang bau najis tersebut, warnanya najis tersebut, dan juga rasanya najis tersebut. Jadi kita hilangkan dulu ainiyah najis tersebut. Nah, setelah itu kita hilangkan juga ya, mungkin kalau masih tersisa warnanya ataupun baunya ataupun rasanya, kita hilangkan sampai benar-benar hilang. Nah, setelah itu kita guyur dengan air yang suci dan mensucikan. Di situ dikatakan kecuali najisnya anjing, najisnya anjing, babi, dan kulit bangkai, itu tidak cukup hanya seperti itu cara mensucikannya, tapi nanti ada cara-cara tersendiri. Nah, berkenaan dengan najisnya anjing dan juga babi atau celeng, itu ada pertanyaan sin kaifa. Sin kaifa kaya apa? Sin kaifa kaya apa? Tadhuru bisa suci. Tadhuru bisa suci. Apa najasatul kalbi najise asu? Apa najasatul kalbi najise asu? Wal khinziri lan celeng. Wal khinziri lan celeng. Jim yusalu yaiku den wasuh. Yusalu yaiku den wasuh. Apa sing diwasuh? Apa mahaluha panggonane najasa. Apa mahaluha panggonane najasa. Oleh bakso bil ma'i kelawan banyu. Kelawan singkatan apa? Mim to. Bil ma'i kelawan banyu. Sab'a marotin kelawan pitu pira-pira ambalan. Sab'a marotin kelawan pitu pira-pira ambalan.
Nah, ihdahuna utai salah sijine sab'a marot. Ihdahuna utawi salah sijine sab'a marot utawi wana napa singkatane mim ya. Ihdahuna utai salah sijine sab'a marot iku biturobin. Iku singkatan kha. Iku biturobin kelawan lebu. Iku biturobin kelawan lebu. Nah, sekarang cara mensucikan najis dari najisnya anjing dan khinzir. Ada pertanyaan, sin kaifa tadhuru najasatul kalbi wal khinziri. Bagaimanakah cara najis anjing dan babi itu bisa suci. Jadi ketika ada tempat atau badan kita terkena najis babi atau anjing, itu bagaimana cara kita mensucikannya? Maka dijawab jim yusalu mahaluha bil ma'i sab'a maratin idahuna biturobin. Jadi cara mensucikan sesuatu yang terkena najisnya babi atau anjing, yaitu tempat yang terkena najis tersebut itu dibasuh dengan air, yaitu sebanyak 7 kali. Nah, yang salah satunya dari 7 kali tadi yaitu dicampur dengan debu. Jadi tentunya sebelum kita basuh 7 kali, ini prosesnya seperti tadi. Terlebih dulu semisal kok tempatnya tersebut itu terkena kotorannya anjing, ya berarti kita hilangkan dulu kahananya tadi. Kita hilangkan niahnya najis tadi. Begitu juga nanti warnanya kalau tersisa kita hilangkan sampai bersih. Terus mungkin baunya, dan mungkin kalau rasanya masih tersisa, itu kita hilangkan sampai bersih. Nah, setelah itu baru kita guyur dengan air sebanyak 7 kali. Nah, salah satu dari basuhan 7 kali itu tadi kita campuri dengan apa? Dengan debu. Baik pada basuhan pertama, pertengahan atau yang terakhir, terserah. Mungkin yang pertama kita campur dengan debu. Nah, setelah itu kita basuh lagi, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Atau yang kita campuri dengan debu itu ada basuhan yang pertengahan, mungkin yang kelimanya atau yang keempat, atau yang kita campuri debu itu basuhan yang terakhir, yaitu basuhan yang ketujuh. Ini enggak masalah, namun sebaiknya itu adalah basuhan yang pertama, supaya apa? Nanti proses mensucikan sekaligus atau membersihkan dari sisa-sisa debu yang masih menempel. Tujuannya seperti itu. Walaupun toh boleh kamu campur basuhan pertama boleh, ke tangan juga boleh, terakhir boleh, namun yang lebih utama adalah dicampur debu, yaitu basuhan yang pertama. Nah, keharusan membasuh sebanyak 7 kali ini merupakan ketetapan yang memuat arti ibadah atau ta'abud dan tidak dapat dinalar secara akal pikiran. Dan dalam mensucikan najis mughalladhah itu disyaratkan harus menghilangkan bentuk najis itu sendiri, seperti yang saya terangkan tadi. Nah, terlebih dahulu, jadi tidak boleh ada sesuatu yang terkena kotoran kotoran anjing misal, langsung kita guyur tanpa kita membuang
bentuk najis tersebut. Itu tidak boleh langsung kita guyur 7 kali, yang satu kita campuri debu, itu tidak boleh. Tapi apa? Harus kita hilangkan bentuk najis tersebut, baik warnanya, baunya maupun rasanya. Setelah itu baru kita guyur di 7 kali, yang satu kita campur debu. Itu ya cara mensucikan najis mughalladah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sin kaifa halih kaya apa? Halih singkatan apa? Halih. Sin kaifa halih kaya apa? Yadhuru bisa suci. Yadhuru bisa suci. Apa jildul maitati? Apa jildul maitati? Kulite batang utawa lulangi batang. Apa singkatan fa? Apa jildul maitati? Kulite batang utawa lulangi batang. Jim yadhuru bisa suci. Apa jildul maitah? Yadhuru bisa suci apa jildul maitah? Bidabahi kelawan den sama. Bidabahi kelawan den sama. Jadi ada pertanyaan, sin kaifa yadhuru jildul maitati? Jadi bagaimanakah cara kulit bangkai itu bisa suci? Nah, yang dikendaki dengan bangkai itu apa? Yaitu binatang yang mati baik tidak disembelih sama sekali atau disebabkan penyembelihan yang tidak sesuai dengan aturan syara, seperti yaitu hasil penyembelihan orang Majusi. Nah, ketika ada kafir Majusi menyembelih hewan yang halal untuk dimakan, semisal menyembelih kambing, maka penyembelihan orang Majusi ini tidak halal bagi orang Islam mengkonsumsi, tidak halal. Nah, berhubung yang menyembelih orang Majusi, maka kambing yang disembelih itu tadi itu disebut bangkai. Disebut bangkai. Kenapa? Karena syarat untuk menyembelih binatang supaya bisa dihukumi halal yaitu orang yang menyembelih adalah orang Islam, orang yang beragama Islam. Jadi bagaimana cara mensucikan kulitnya bangkai tersebut? Misalnya itu ada kambing besar terus disembelih oleh orang Majusi, atau kambing tersebut mati dengan sendirinya tanpa disembelih, itu masih bisa kita manfaatkan kulitnya. Namun terlebih dahulu harus kita sucikan. Lantas bagaimana cara mensucikan kulit tersebut? Maka dijawab yaitu yadhuru bidabahi. Jadi kulit bangkai itu bisa suci dengan cara disama. Nah, di situ memakai kata-kata bidabahi. Cara mensucikannya yaitu disama. Lafaz adabahu. Lafaz adabahu itu berasal dari lafaz ya. Dabaga yadabahu dabagan. Dibagotan. Nah, artinya yaitu melunakkan kulit bangkai serta menghilangkan bau busuk dan kelembahan. Nah, sedangkan adabahu adabagotu itu memiliki arti yang digunakan untuk menyamak. Jadi lafaz adabagotu itu mempunyai arti sesuatu yang digunakan untuk
untuk menyamak. Jadi intinya kalau kita ingin memanfaatkan kulit bangkai, ini harus terlebih dulu kita sama. Kita sama, yaitu dengan cara menyamaknya itu menggunakan sesuatu yang berunsur pahit. Semisal mungkin walaupun toh sesuatu tersebut itu perkara yang najis. Semisal menggunakan cara menyamaknya itu menggunakan kayu terengguli ataupun kotoran burung merpati. Dan terlebih dulu kita hilangkan sisa-sisa daging yang ada pada kulit tersebut, atau kiter-kiter yang ada di kulit tersebut kita hilangkan. Setelah itu kita gosok dengan kotoran burung merpati tadi, atau mungkin dengan babaan kayu terengguli. Setelah itu kita keringkan sampai keringkan. Nah, jadi harus seperti itu cara mensucikannya dengan cara disamak. Dan ini nanti kalau sudah kita samak bisa kita manfaatkan. Mungkin untuk baju, dipakai untuk baju, ataupun mungkin itu untuk beduk itu. Tapi walaupun seperti itu tetap tidak boleh untuk dikonsumsi ya, hanya untuk dimanfaatkan selain dikonsumsi. Semisal dipakai untuk bahan baju tadi atau bahan beduk. Nah, itu masalah pembahasan yang berhubungan dengan najasah. Nah, sekarang yaitu ganti bab, pembahasan tentang istinja. Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ma iku apa? Al istinja'u utawi cewek. Nah, awas babnya belum ya. Bab al istinja'u taikiku bab nerangake cewek utawa istinja. Al istinja'u taikiku nerangake cewek atau istinja. Jadi sekarang membahas tentang istinja atau nama lainnya yaitu cebok, itu merupakan perkara yang disyariatkan, yaitu bersamaan dengan disyariatkannya wudu. Ya. Kapan disyariatkannya istinja atau cebok tadi, dan juga kapan disyariatkan wudu, yaitu pada malam Isra. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya istinja itu disyariatkan pada permulaan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, istinja itu menggunakan batu. Merupakan dispensasi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan istinja menggunakan air itu telah dilakukan pertama kali yaitu oleh Nabi Ibrahim. Nah, istinja secara bahasa itu ialah apa? Yaitu ialah usaha untuk menghilangkan kotoran. Jadi istinja itu kalau secara bahasa yaitu usaha untuk menghilangkan kotoran. Nah, sedangkan istinja secara syara yaitu menghilangkan najis yang keluar dan mengotori kubul atau dubur, yaitu menggunakan air atau batu yang harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sekarang perbedaan antara istinja dan istijmar, mustapaper, itu apa? Perbedaannya ialah pada media yang digunakan. Nah, istinja itu dapat menggunakan air, batu atau sesamanya. Nah, sedangkan istijmar itu tentu menggunakan batu atau sesamanya. Nah, sekarang ada pertanyaan, sinma iku opo?
al istinja'u utawi cewek. Al istinja'u utawi cewek. Jim huwa utawi al istinja utawi singkatan apa? Mim. Wa utawi al istinja iku ghusl sabilaini basu dalan loro. Iku ghusl sabilaini basu dalan loro. Bil ma'i kelawan banyu. Bil ma'i kelawan banyu. Li izalatil khariji krana ngilangi perkara kang metu. Krana singkatan ain ya. Kita taruh di atas depan lafaz. Li izalatil khariji krana ngilangi perkara kang metu minhuma saking sabilain. Minhuma saking sabilain. Contone kalboli kaya uyuh. Kalboli kaya uyuh walgo itilan lantai. Walgo itilan lantai. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berkenaan dengan najis, yaitu sinma al istinja'u. Apakah definisi istinja? Apakah pengertian dari istinja? Maka dijawab wa ghuslu sabilani bil ma'i. Nah, tujuannya yaitu li izalatil khariji minhuma. Contohnya yaitu kalboli wal qaid. Jadi istinja itu adalah membasuh kubur. Ini secara pengertian syarak ya. Istinja yaitu membasuh kubur atau dubur dengan menggunakan air. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan benda yang keluar dari keduanya. Maksudnya benda yang keluar dari salah satu dalam depan atau belakang. Nah, contohnya yaitu seperti air kencing dan juga kotoran. Nah, sin hal ya juzu. Hal ya juzu ana ta wenang. Hal ya juzu ana ta wenang. Apa al istinja'u cewek? Apa al istinja'u cewek bil hajari kelawan nganggo watu. Bil hajari kelawan nganggo watu. Jim ya juzu. Ya juzu wenang. Ya juzu wenang apa al istinja'u cewek. Apa al istinja'u cewek bi salasati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Bi salasati ajarin kelawan telu pira-pira watu. Hatta tazula saenggo ilang. Hatta tazula saenggo ilang apa najasatu najis. Apa najasatu najis minal mahali saking panggonane najis. Minal mahali saking panggonane najis. Nah, ada pertanyaan lagi yaitu sin hal yajuzu al istinja'u bil hajari. Apakah boleh kita itu melakukan istinja menggunakan batu? Apakah boleh istinja menggunakan batu? Maka dijawab jim yajuzu al istinja'u bi salasati ajarin. Hatta tazulana jasatu minal mahali. Jadi diperbolehkan melakukan istinja yaitu menggunakan 3 batu dengan catatan yaitu sampai hilang najis dari tempatnya. Jadi semisal kita kok cebok dengan menggunakan batu itu boleh. Kita cari batu sebanyak 3 butir. Nah, batu tersebut harus merupakan batu yang suci, tidak batu yang terkena najis. Dan usahakan batunya yaitu kering. Nah, setelah
keadaannya seperti itu batunya, baru kita bercebok atau istinja menggunakan batu tersebut, yaitu butir yang berjumlah 3 butir. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk keterangan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.